Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya ingin sedikit memaparkan sebuah narasi dari tentang cerita Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan manusia pilihan dari ruruh pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini merupakan sebuah perencanaan yang matang dari Sang Pencipta kepada kita semua untuk dihadirkan, akan dimunculkan di muka bumi ini untuk bisa membimbing dan juga untuk memberikan segala tentang contoh-contoh yang baik, pelajaran-pelajaran yang baik, serta moralitas yang tinggi, dan juga unggah-ungguh atau tata krama serta bergotong royong yang baik dalam berkehidupan dan bertata susila. Dan ini memang harus kita contoh sebagai suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sedangkan Satrio Piningit ini selalu namanya menerangkan atau memberikan tausiah, pengarahan, dan juga memberikan sebuah wejangan-wejangan yang bijak kepada kita semua sebagai manusia awam, manusia yang tidak mengerti tentang apa-apa, tentang sesuatu apapun. Tidak seperti Satrio Piningit yang sudah jelas dan sudah yakin, sudah pasti bahwa Satrio Piningit itu mengetahui segala apa yang ada di dunia ini, karena merupakan sebagai manusia percontohan atau sebagai project masterpiece-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita teladani dan kita ikuti ajaran-ajarannya, sehingga kita tidak terjebak dalam suatu namanya hegemoni, namanya kemegahan dunia, tentang mungkin hedonisme yang suka berpoya-poya, ataupun mungkin mengandalkan atau namanya bukan mengandalkan, tapi lebih namanya mengedepankan tentang kecongkakan dan kesombongan karena sesuatu hal yang padahal cuma sedikit sekali. Kita manusia awam itu diberikan sesuatu dari Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla ini, seperti halnya namanya tetes air dari jari kita di samudra, apapun yang kita punya, yang diberikan dari namanya Sang Pencipta kepada diri manusia, seperti kita layaknya orang awam gitu. Apapun, kita diberikan harta, kita diberikan kedudukan, kita diberikan namanya ilmu, hanya setetes air dari ujung jari kita di samudra, nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan ilmu kalam dari Sang Pencipta alam semesta ini, yakni ilmu Allah Azza wa Jalla yang tidak akan bisa dituliskan, walaupun itu satu samudra untuk menulis ilmu kalam Allah tidak akan mampu, tidak akan bisa, karena kita tidak mengetahui apapun semuanya itu yang diketahui oleh kita hanyalah segelintir dari namanya ilmu kalamnya Allah Azza wa Jalla. Untuk menyingkat waktu dari cerita ini, bahwa ada sebuah berita besar. Berita besar itu adalah bukan kehadiran daripada Satrio Piningit, namun tetapi bahwa berita besar ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, alam semesta ini diciptakan oleh Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla ini dengan maksud agar kita mengenali beliau, mengenali dia Sang Pencipta alam semesta ini sesungguhnya. Jadi dengan adanya penciptaan terhadap alam semesta ini dan juga diturunkannya Satrio Piningit ini, bukan Satrio Piningit atau penciptaan tersebut dari alam semesta ini yang menjadikan sebuah berita besar, namun bahwa dia yang Maha Esa inilah yang sesungguhnya menjadikan sebuah berita besar kepada para hambanya. Jadi dengan adanya
diturunkannya namanya sejak zaman Nabi, sejak zaman Rasul, para tabi'in, para sahabat, dan juga penciptaan tentang alam semesta ini, juga Satrio Piningit ini yang menjadikan sebuah seolah-olah berita besar, padahal bukan itu. Namun agar kita bisa mengenali Sang Pencipta alam semesta tersebut, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi agar eksistensinya daripada Sang Pencipta ini diketahui oleh kita semua, agar dikenali oleh kita semua, sehingga beliau memberikan atau menciptakan alam semesta ini beserta dengan orang-orang pilihan dari ruh-ruh pilihannya, seperti halnya Satrio Piningit inilah. Sehingga Allah Azza wa Jalla itu, Sang Pencipta alam semesta ini, ingin dikenali, ingin kita mengenal semua, agar kita betul-betul menjadi pengikut manusia-manusia pilihan itu yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yakni para nabi, para rasul, para tabi'in, para ulama, mungkin para pendeta, para biksu, para apapun, termasuk Satrio Piningit ini, agar kita betul-betul bisa mengenali Sang Pencipta itu sesungguhnya. Jadi perlu dikenalkan gitu loh, sehingga Sang Pencipta ini betul-betul menciptakan alam semesta ini seluruhnya, juga para orang-orang manusia-manusia pilihan dari ruh-ruh pilihannya itu, seperti layaknya Satrio Piningit, agar kita bisa mengenali, agar beliau ingin gitu, dia ingin kita mengenal sebagai Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Tuhan yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla, sehingga beliau menunjukkan kekuasaannya, kebesarannya untuk kita semua, agar kita mengenal daripada Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh alam semesta ini menjadikan sebuah berita besar, seperti layaknya Satrio Piningit kelak diturunkan di permukaan masyarakat atau ke muka bumi ini, agar menjadikan sebuah berita besar. Untuk apa? Agar mengenali siapa yang menciptakan alam semesta ini. Dan Satrio Piningit inilah, yakni Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Tuhan yang Maha Esa atau Allah Azza wa Jalla. Pada dasarnya kan semacam itu. Berita besar inilah yang kita kadang-kadang bahwa itu adalah suatu mungkin perang, gempa, ya kan, yang terjadi sekarang antara Palestina dan namanya Israel, atau Ukraina dan Rusia, atau gempa bumi yang sangat dahsyat, itu menjadikan suatu berita yang besar. Bukan seperti itu pula. Padahal berita yang besar adalah berita untuk kita bisa mengenali Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.